Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Apoteker Mamrun, media informasi dan edukasi terkait dunia obat. Yuk, mari belajar bersama Apoteker. Namun sebelum itu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami ya. Terima kasih. Nyeri sendi bisa terjadi pada siapapun. Penyebab keluhan ini juga sangat beragam, mulai dari cedera, keseleo, infeksi, hingga osteoartritis. Jika nyeri sendi disebabkan oleh cedera, perawatan awal yang bisa dilakukan adalah dengan istirahat, kompres dingin pada area yang sakit, dan bisa jadi kita mengkonsumsi obat anti radang. Penggunaan obat tambahan untuk mengendalikan nyeri dan pembengkakan atau radang dan terapi fisik juga diperlukan sesuai dengan tingkat keparahan kondisi. Nah, obat anti radang yang dapat digunakan untuk mengurangi nyeri sendi tersebut adalah natrium diklofenak. Yuk simak videonya sampai habis ya. Obat natrium diklofenak atau disebut juga dengan diklofenak sodium atau disingkat dengan NADIK merupakan obat golongan AINS atau NSAID. AINS adalah kepanjangan dari antiinflamasi non-steroid, sedangkan NSAID ini adalah bahasa Inggrisnya ya, merupakan kepanjangan dari non-steroidal anti-inflammatory drugs. NADIK ini merupakan golongan obat keras dan obat bebas terbatas. Natrium diklofenak tersedia dalam dua sediaan, yaitu tablet dan emulgel. Tabletnya terdiri dari sediaan 50 mg dan 25 mg. Sedangkan Voltaren emulgelnya tersedia dalam 1%. Jadi emulgelnya ini bisa dioleskan pada area yang diperlukan, yang sakit atau yang bengkak. Sedangkan untuk yang minum, dia tergolong kategori obat keras. Artinya obatnya harus dibeli dengan menggunakan resep dari dokter. Sedangkan emulgelnya dia tergolong obat bebas terbatas yang ditandai dengan logo obat berwarna biru. Jadi dia boleh dibeli tanpa menggunakan resep dari dokter, namun dalam jumlah terbatas. Natrium diklofenak ini adalah obat antiinflamasi non-steroid yang memiliki 3 efek utama. Yang pertama, efek analgetik, artinya mengurangi rasa sakit. Yang kedua adalah efek antiinflamasi. Inflamasi adalah pembengkakan, jadi bisa mengurangi pembengkakan. Dan yang ketiga adalah antipiretik atau menurunkan demam. Jadi obat ini digunakan sebagai terapi awal untuk membantu mengobati rematik yang disertai dengan pembengkakan dan penyakit degeneratif seperti artritis reumatoid, ankylosing spondylitis atau yang disebut juga dengan penyakit yang berhubungan dengan tulang belakang, dan osteoartritis. Bisa juga menyembuhkan sindroma nyeri, sakit gigi, serangan akut dari asam urat, dan nyeri pasca bedah. Natrium diklofenak ini bekerja dengan menghambat siklooksigenase 1 dan 2 serta menghambat sintesis prostaglandin. Yang dimana prostaglandin ini adalah zat dalam tubuh yang dapat menyebabkan rasa sakit dan peradangan. Sehingga dengan natrium diklofenak menghambat prostaglandin tersebut bisa menyebabkan berkurangnya rasa sakit dan peradangan yang disebabkan oleh berbagai penyakit. Adapun dosis natrium diklofenak sebenarnya berbeda-beda tergantung dengan tingkat keparahan dari suatu penyakit. Penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Namun dosis lazim yang biasanya diresepkan oleh dokter untuk pasien dewasa dan anak di atas 14 tahun itu, jika kita menggunakan natrium diklofenak yang 20 mg, dosisnya bisa 2-3 kali dalam sehari atau hitungannya per 12 jam atau per 8 jam. Jika kita menggunakan natrium diklofenak yang sediaan 50 mg, dosisnya adalah 2 kali sehari atau per 12 jam. Nah, itu dosis lazimnya ya. Sedangkan untuk dosis maksimal itu tidak boleh melewati dari 100 mg dalam sehari. Nah, apabila berdasarkan penilaian dari dokter diperlukan dosis yang lebih tinggi,
harus ada pertimbangan antara manfaat dan resikonya dengan baik. Jadi mau tidak mau memang natrium diklofenak ini harus berdasarkan resep dari dokter karena perlu pertimbangan-pertimbangan terkait tingkat keparahan penyakit. Natrium diklofenak diminum setelah makan dan ditelan utuh karena mereka merupakan tablet salut enterik. Salut enterik ini adalah salut yang diformulasikan untuk hancur di usus, bukan di lambung. Jadi, dia bisa melindungi kita dari naiknya asam lambung kita pada saat kita mengkonsumsi obat-obat NSAID. Jadi, obat-obat NSAID itu pada umumnya dia bisa menyebabkan nyeri ulu hati. Nah, selain natrium diklofenak ini, karena dia diformulasikan dalam bentuk enterik, jadi aman untuk pengguna penderita MA. Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing individu. Meskipun dapat mengurangi nyeri sendi, natrium diklofenak topikal ini dan oral dapat menimbulkan beberapa efek samping. Berikut adalah beberapa efek samping natrium diklofenak oles seperti iritasi kulit yang ditandai dengan kulit kering kemerahan dan gatal pada bagian yang dioleskan, pusing dan kesemutan. Sementara untuk efek samping natrium diklofenak oral atau diminum adalah gusi berdarah, feses atau urin berdarah, sakit kepala, demam, dan sesak nafas. Jika terjadi efek samping obat yang berlebihan dan berbahaya, harap konsultasikan kepada tenaga medis. Peringatan dan perhatian pada saat mengkonsumsi natrium diklofenak adalah harus dengan resep dari dokter. Hati-hati penggunaan pada pasien dengan riwayat penyakit jantung, stroke, diabetes, dan pernah mengalami operasi jantung. Nah, yang paling utama juga konsumsi natrium diklofenak itu tidak boleh dalam jangka yang panjang karena dapat berisiko menyebabkan gangguan pada saluran cerna, jantung, dan pembuluh darah serta ginjal. Dan jika Anda mengalami demam, jantung berdebar, pembengkakan pada wajah, lengan, perut, atau kaki, serta adanya efek lain yang tidak biasa setelah menggunakan natrium diklofenak, segera konsultasikan dengan dokter. Bisa jadi Anda alergi terhadap natrium diklofenak. Natrium diklofenak untuk ibu hamil dan menyusui tergolong kategori X, yang artinya X ini tidak boleh digunakan sama sekali oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Karena terdapat hasil penelitian terhadap hewan uji dan manusia yang memperlihatkan abnormalitas terhadap janin. Jadi dianjurkan untuk segera konsultasi ke dokter. Dokter akan memberikan saran dan penanganan yang sesuai dengan kondisi Anda. Yuk jadi bagian dari Gema Cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Tanya obat, tanya apoteker. Sekian dulu video dari kami, semoga video kami ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.